Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk membaca hadis Bukhari bab permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Ini hadis yang ketiga ya. Bismillah. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Shihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwasannya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih Gua Hira dan bertahannus, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya, guna mempersiapkan bekal untuk bertahannus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal, sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku, dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, dan kemudian melepaskanku, dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya, dan dengan sangat kuat, lalu melepaskanku. Dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali pada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu. Tadi malam, dalam keadaan gelisah, beliau menemui Khadijah binti Khawalid seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Dengan izin Allah, saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah SAW
menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai, seandainya aku masih muda, dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah aku akan diusir? Diusir mereka?" Waraqah menjawab, "Iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti atau dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan semampuku." Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dulu meninggal dunia pada masa patrah, kekosongan wahyu. Ibnu Shihab berkata, mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya, dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang, dan berkata, selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu, wahyu terus turun, berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih, juga oleh Hilal bin Raddad dari Az-Zuhri, dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkan dari Az-Zuhri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadis yang ketiga sudah kita bacakan. Ini hadis permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah. Iqra, suruh membaca. Sekian. Untuk selebihnya saya hanya membacakan. Silahkan Anda pahami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.